Ya, yang berkarya ya. Halo, apa kabar? Ini kan Gimana Bang ya? ketemu lagi Langsung dari ini, dari Cibadak. Cibadak. Ada apa Cibadak? Aku beli botol-botol ya, buat praktek anak-anak. Sekolah. Hari ini gimana nih Kang? Ya kalau saya boleh berpendapat ya, mohon maaf ya teman. Ini dia berusaha menampilkan sesuatu dengan keutuhan, yaitu sesuatu yang utuh, bulat, ya, tidak garis tidak bertepi, tidak bersudut. Dia padukan dengan bentuk geometris, tetap ada geometrisnya, ya, ada geometrisnya. Dan apalagi memadukan berbagai macam material, ada kayu, ada aluminium, ya, ada kanvas, ya, ada apa namanya apa itu multitek, dan unsur yang menonjol di sini diantaranya adalah unsur warna-warna stabilo, ya, warna fluorescent, ya, dimana sangat menyala sekali. Dan kita jika lihat dari kejauhan, Jendela. dia dan unsur apa namanya jiwa desain interiornya dia muncul di sini. Dia mulai memadukan dengan unsur cahaya sehingga ini sangat harmoni dengan warna-warna menyala ini, terang ini, harmoni, ya, senada terang. Di sini ada bias cahaya gitu, ya. Ini lebih apa namanya, lebih situasional, ya, lebih apa namanya menampilkan sesuatu yang menyala gitu, ya. Jadi di balik itu ada cahaya gitu kan. Nah, apakah dia gambarkan ini, lingkaran ini bisa digambarkan bulan, matahari, bumi, di mana di belakangnya ada backlight cahaya gitu, atau entah apa dia gambarkan. Ternyata di dalam itu ada bentuk-bentuk yang apa namanya bentuk-bentuk geometriknya juga. Nah, ini sangat berbeda dari yang lain.
nama dan nomor yang bisa dihubungi. William Robert, nomor yang bisa dihubungi itu 08 18 19 53 19. Oke Kang, kalau dilihat dari judul gitu, Iya. kenapa mengambil judul seperti ini, Jendela Seribu Pintu? Ya, itu pameran ini memang saya siapkan dengan judul itu karena ternyata dalam kurun berapa tahun ini saya tuh berkomunikasi, mediasi saya dengan dunia luar itu terutama masa pandemi itu jendela yang ada di studio saya, karena memang pada masa pandemi saya harus terkurung dalam tanda kutip karena hari itu kita semua harus patuh dengan new normal, jaga jarak, tidak keluar kalau tidak penting dan seterusnya. Maka saya harus ada di dalam studio saya, makan diantar semua, pokoknya saya tidak boleh kemana-mana kecuali darurat gitu. Jadi saya ada di situ aja. Akhirnya yang hari-hari yang saya hadapi untuk melihat dunia luar itu ya jendela. Kebetulan jendela yang di studio saya di lantai 3 sebuah gedung. Nah, dari situ ternyata tidak sekedar melihat saja, tapi akhirnya jendela itu menjadi mediator saya melihat dalam tanda kutip, melihat yang terjadi sekarang, bahkan yang sudah terjadi ketika saya kecil atau remaja pun kadang-kadang saya suka ingat masa lalu saya seperti apa, bahkan saat-saat sedih mengenang ibu saya masih ada, penyesalan atau melantunkan doa untuk kepada orang-orang terkasih di keluarga saya yang sudah meninggal dan sebagainya. Saya menghadap jendela, bahkan juga melihat yang hari terjadi. Jadi dari jendela kadang-kadang saya lagi sedang berkarya di sini, tiba-tiba terdengar dari jendela di bawah sedang ada orang bertengkar gitu ya. Biasa namanya dekat jalan raya, mungkin mereka senggol dikit apa, akhirnya mereka nggak kelihatan, kedengaran sampai studio. Terus saya nggak tahu apa yang mendorong, saya lari ke jendela melihat. Pertama pasti karena ingin tahu kan, biasalah kan mau ingin tahu. Tapi saya juga nggak tahu kenapa refleks selalu berteriak ya dari jendela. Saya bilang, hei jangan bertengkar. Tadi kan Bapak melihat segala hal dari jendela dan sebagainya sehingga lahir judul seperti itu gitu. Nah, tapi yang fakta-fakta itu memang tidak hanya fakta faktual di lapangan, juga mungkin imajinasi dan sebagainya atau terkenang pada memori. Jadi semua rata-rata itu tidak fiktif, tapi memang berdasarkan kejadian yang nyata. Jadi memori pun kepada kejadian yang sudah terjadi. Catatan hari ini pun semuanya telah terjadi. Ini jadi rangkuman dari catatan yang sudah terjadi sebenarnya, atau yang baru kita lihat. Jadi semuanya tidak ada yang secara pengalaman batin, tidak ada yang imajinatif, semuanya memang terjadi. Nah, tapi kan kalau awal mungkin pengalaman imajinatif itu dalam bentuk abstrak, kira-kira memang bisa sampai atau secara spiritnya. Spiritnya, kita bisa tangkap secara spiritnya terutama, karena secara visual kan kita tidak menampilkan dia representasional ya dengan wujudnya, tapi memang dengan karya model begini yang bisa kita ekspresikan spiritnya, soulnya atau apanya. Jadi pengalaman batin tentu bisa diekspresikan dengan media seperti atau cara seperti itu. Soal warna juga mungkin tadi mengarah ke positif atau harapan. Saya lebih memilih hari ini memilih cara warna agar men-trigger diri saya, atau paling tidak orang yang melihat bahwa hari ini lupakanlah kekelaman atau apa, mari kita lebih optimis. Positif. Kedua, sesungguhnya kita sendiri semua sebaiknya mewarnai hidup ini. Mewarnai hidup ini tentu jangan memberi warna yang kelam, tapi memberi warna yang optimis. Akang saya tentunya posisi hari ini dalam kehidupan diharapkan bisa mewarnai kehidupan itu sendiri. Oke, saya lihat ini kan ada beberapa hal, misalnya ini ya, digabung gitu antara yang abstrak dengan yang lebih struktural atau lebih formal. Gimana tuh kan? Mungkin bisa dilihat yang ini nih. Iya, saya sebenarnya tidak terlalu artinya kalau ada unsur itu semuanya akhirnya terjadi setelah orang lihat. Sebelumnya saya tidak mengkonsepsi sampai segitu, artinya harus ini itu. Tapi waktu perjalanan saya membuat karya ini, memang saya ingin
banyak unsur yang bisa saya tampilkan sebenarnya agar karya saya kali ini kuat atau kaya di beberapa kemungkinan atau sensasi visualnya ya dalam teknik yang seperti ini. Jika memang ada yang rada ekspresif, ada yang rada seperti itu dan lain-lain, itu memang sengaja saya buat agar abstrak hari ini atau karya saya hari ini juga punya dimensi visual yang lain. Nah, saya tidak mau satu kanvas itu cuma satu. Ini saya memilihnya memang banyak ini saya mix gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi ini semacam strategi visual. Itu bisa dengan bahasa itu, tapi itu kecenderungan yang saya sukai hari ini bahwa saya tidak mau monoton. Kalau misalnya semua dalam kutip ekspresif aja, saya tidak memilih itu. Saya bisa kadang segitu ekspresifnya, kadang-kadang saya memilih setelah ini jeda agak tenang dan terus agak lebih masif dan seterusnya. Saya kombinasikan seenak yang saya mau, seturut dengan narasi yang mau saya bangun. Jadi narasi yang dibangun itu mungkin selain spiritualitas, ya, juga mungkin teknis ya. Teknis itu akhirnya menjadi memfasilitasi ide dan narasi tadi untuk kita eksekusi di kanvas menjadi visualnya seperti ini. Makanya memang pada akhirnya seniman memang harus mumpuni dalam beberapa teknis. Ketika ada ide apapun, dia setelah sedia atau feelingnya atau perasaannya atau ininya akan membawa dia, ini akan dieksekusi baiknya dengan ini. Tapi ketika dia memiliki satu, kecenderungannya akan satu saja gitu. Jadi seperti ya kita bisa lihat karya si A yang memang kalau dia apapun dia seperti itu. Jadi kalau saya memilih beragam ininya teknik saya pendekatannya ya. Mungkin termasuk yang karya karena ini dan segala macam. Termasuk saya mencoba untuk kalau saya tampil dengan hanya ini saja, saya pikir ini menjadi elemen interior yang biasa lah ya, karena pabrik juga bisa cetak. Tapi ketika saya membuat komposisi yang berbeda dengan mix medium yang ini, saya pikir di situ ada tawaran visual yang sensasinya menjadi berbeda. Dan ini juga bisa tentunya akan mewakili hasil eksekusi dari narasi atau ide yang saya bangun. Kalau pemilihan media memang pernah juga bermain di mix media gitu dulu. Dari dulu senangnya mix media. Oh gitu ya. Karena mix media itu memiliki hal-hal yang tidak terduga gitu kan. Kita kan tidak ahli kimia, tidak apa, tiba-tiba kita campur ini sama ini, ketika terjadi penolakan. Ternyata penolakan itu menjadi abstraksi buat kita. Misalnya itu salah satu dari beberapa contoh. Sesuatu yang tidak kalau sesuatu yang tidak terduga, kita membacanya itu boleh juga ya kalau dikelola gitu. Jadi kayak gini ya gitu. Jadi memang mix media memungkinkan atau seringkali membawa kita kepada hal-hal yang kita temukan yang dalam hati kita ini boleh nih dipakai jadi untuk kita berkarya ini boleh juga gitu. Jadi memang mix medium membuat saya sangat tertarik dan dari dulu ketagihan terhadap mix media. Jadi awal-awal kolase gitu kan, dulu kan musim lah kolase ya, kertas ditempel nah, ya, jadi ternyata kelak kemudian itu semua berguna dan mix media saya pikir pilihan yang gak akan berhenti saya lakukan.